Assalamualaikum Sapo. Jadi hari ini saya memutuskan untuk kembali merantau ke daerah yang jauh lagi. Setelah 2 bulan saya resign dari pekerjaan. Akhirnya saya mendapatkan satu job baru lagi. Tapi job ini mengharuskan saya kembali meninggalkan anak, istri untuk kembali mengais rezeki di daerah orang. Tapi saya nggak langsung ke sana ya. Kita transit dulu ke Surabaya. Nanti di Surabaya kita baca kontraknya, pelajari kontraknya dulu seperti apa. Kalau kontraknya mungkin bagus, kita ACC terima dan langsung berangkat. Untuk daerahnya nanti saya spill ya. Untuk daerahnya kita akan buat video banyak nanti di daerah sana. Yang jelas saat ini saya akan meninggalkan kota Makassar. Kita menuju ke Surabaya, mungkin 2 atau 3 hari di sana sambil pergi ke kantor pusatnya. Nanti setibanya di sana kita coba videokan teman-teman, videokan kota Surabaya seperti apa. Oke? Sampai ketemu kita di kota Surabaya. Karena orang Bugis Makassar itu pergi merantau, apalagi laki-laki. Libur Jakarta, distribusi dan FM. Assalamualaikum Sapo. Mau tahu nggak tempat pertama saya transit itu seperti apa sebelum saya ke kota tujuan saya? Jadi seperti ini pemandangan tempat saya transit awal. Jadi kota ini di kota Surabaya teman-teman. Tadi saya sempat ngerekam sedikit video, cuma mic saya ternyata lowbat. Jadi mic saya ternyata tadi lowbat. Jadi rekaman saya suaranya nggak ada. Terpaksa saya merekam ulang lagi. Jadi saya sempat tadi keliling-keliling mencari kedai kopi. Cuma karena saya orang baru, jadi tidak ada saya tempat kopi. Masih bingung jalannya seperti apa. Terpaksa kita ya ngopi-ngopi sederhana aja dulu. Sambil menunggu jemputan yang akan datang, kita sambil ngopi sambil menikmati pemandangan kota Surabaya. Jadi hotel ini merupakan hotel tempat saya nginap. Range-nya murah, di 200 ribuan, tempatnya nyaman, lumayan lah untuk beristirahat. Saya menginap di sini 2 hari. Nanti akan saya spill ya, ruangannya seperti apa. Sambil kita menunggu jemputan yang akan membawa saya nanti ke kantor. Jadi kita mungkin ke kantornya dulu, terus baca kontrak. Kalau kontraknya bagus, kita lanjutkan langsung ke tempat perantauan. Jadi seperti ini pagi hari ini. Ini pukul 7, sudah terang ya di kota Surabaya. Hotelnya seperti ini. Liftnya di sana.
Saya di lantai 3. Ya lumayan lah teman-teman, lumayan buat relax. Oke teman-teman, nanti saya akan buat video lagi ketika saya berada di kantornya ya, di kantor yang tempat saya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nantikan next video selanjutnya teman-teman. Saya doakan yang menonton video ini semoga teman-teman dimudahkan rezekinya. Buat teman-teman yang di daerah perantauan juga semoga selalu diberi kesehatan, kenikmatan, serta rezeki yang berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sapo. Hari kedua pergi merantau transit Surabaya. Jadi pagi hari ini saya masih di Surabaya transit. Kemungkinan besok baru melanjutkan ke daerah transit berikutnya ya. Jadi saya 2 kali transit di kota yang berbeda sebelum ke tempat tujuan saya. Ini di belakang saya tunjukin, ini adalah hotel saya, tempat saya nginap. Range budgetnya nggak terlalu mahal ya, cukup murah, 200 ribuan per malam. Ya lumayan lah buat istirahat. Saatnya kita cari sarapan. Karena kemarin saya ada lihat jajanan murah ya. Teman-teman bisa lihat di sana ada nasi pecel. Harganya cuma 7.000. Tapi saya tertarik dengan yang unik-unik. Kemarin waktu saya jalan, saya lihat tuh nasi cokot. Itu dia nasi cokot. Saya penasaran seperti apa itu nasi cokot. Mari kita coba jajannya. Nyebrang dulu tuh teman-teman. Pak, nasi cokot. Apa itu nasi cokot, Pak? Nasi coklat itu nasi, kalau bahasa Surabaya kan langsung dimakan coklat. Oh, nasi dimakan gitu ya. Oh iya, coba deh Pak. Silakan. Ada 5 varian loh. Harganya semua sama 5.000. Sama. Nasinya cuma harga 5.000. Nah, ada tuna, ada ayam rendang, ayam pedas kemangi, Ayam pedas kemangi, teriyaki. Nah, coba deh Pak. Pedas rica juga ada. Yang teriyakinya aja. Iya. Teriyaki cuma 5.000 loh. Sudah lama Pak jualan di sini Pak? Saya udah 1 tahun tuh. Setahun ya? Ya, kalau yang di Cintang Baru itu malah duluan. Oh. Di rumah, karena ada istri saya. Oh, iya. Alhamdulillah pelan-pelan naik. Tapi harganya kok cuma 5.000 gitu Pak? Cuma 5.000. Mau dinaikkan Pak? KTK. Berarti. Cintang Baru banyak anak-anak kos-kosan. Oh gitu ya. Kemudian Masya Allah. Itu dapat lah. Yang 5.000 doang. Deh. Di Makassar ada enggak ya makanan-makanan yang harga 5.000-an? Saya rasa nggak dapat sih. Kayak gini nih. Oke, kita bayar dulu Pak De. Tangan kiri Om Gek. Oke, makasih Pak De, makasih. Banyak. Mulai rame. Masya Allah. Ini dia teman-teman, nasi cokot namanya. Nasi cokot saya beli rasa apa tadi ya? 5.000-an, lumayan. Pengisi perut kosong. Kita kembali ke hotel lagi. Hotel saya di atas.
Ini hotel saya teman-teman. Sambil menunggu jemputan, kita sarapan sejenak. Cuma teman-teman saya belum pada keluar. Mungkin masih mandi kali. Oke teman-teman. Oke, sepatu kita buka dan lihat. Nah, begini bentuknya nasi. Nasinya seperti ini. Bismillah. Untuk harga 5 ribuan worth it banget. Bumbunya terasa. Sip, mantap. Oke teman-teman. Assalamualaikum Sapo. Kita tahu nih Kak, kalau kota Surabaya saat malam seperti apa. Saya ikut tunjukkan. Jadi ini pinggiran kota Surabaya. Kalau nggak salah namanya Jalan Sulawesi. Nah, seperti ini nih kondisi kota Surabaya saat malam hari. Saya kasih lihat. Di sana itu rel kereta api. Kita sambil jalan di pinggir aja. Sambil kita cari tempat nobar nonton bola. Karena malam ini ada Indonesia yang akan bertanding. Nah, begini sudah kota Surabaya saat malam hari. Gimana menurut teman-teman? Rame? Atau gimana? Kita nyebrang dulu. Tunggu lampu hijau, masih lampu merah. Kita akan nyebrang karena kafenya sebelah sana. Aduh, masih lama kayaknya lampu hijaunya ya. Saya juga bingung mau tag lokasi, mau ceritain lokasi ini seperti apa karena saya juga baru di Surabaya, jadi belum paham mengenai kondisi kota Surabaya. Tapi ya beginilah. Daripada kita menghabiskan waktu di hotel, mendingan sedikit jalan-jalan di kota Surabaya sambil melihat. Tuh ini kok nggak merah-merah ya? Lumayan lama. Jadi ini saya ulangi lagi, ini namanya Jalan Sulawesi menurut map. Ini nggak hijau-hijau, nggak merah-merah maksud saya. Oh, tekan tombol untuk menyeberang. Kampungan, maaf. Bismillah. Aduh. Ternyata mesti pencet lampu. Nah, ini mesti kita pencet tombolnya lagi ya untuk nyebrang. Tuh. Gitu tuh, dipencet. Wow, hampir kita menunggu lama. Ternyata harus dipencet ya teman-teman. Ya beginilah, maklum kita dari desa, jadi nggak paham, nggak tahu. Orang kampung ke kota, ya ini saya. Teman-teman, kita akan menuju tempat nobarnya. Tempat nobarnya seperti apa nanti saya lihatkan ya. Capek. Jadi ini
Ini tempat kopinya dalam sana ya. Oke teman-teman, yang menonton video ini saya doakan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Assalamualaikum. Kita kembali ke tempat nobar. Assalamualaikum Sepo. Sudah tahu belum kamar 200 ribuan di kota Surabaya seperti apa? Mari sini saya tunjukin bentuk kamarnya seperti apa. Jadi ini kamar saya teman-teman. Ini kamarku. Kita buka dulu ya. Sorry kalau agak berantakan. Nyalakan dulu. Nah, seperti inilah kamar 200 ribuan yang ada di kota Surabaya. Kita nyalakan lampunya dulu ya. Aduh. Jadi seperti ini kamar 200 ribuan di kota Surabaya. Kita buka jendela, langsung kelihatan pemandangan. Bentar, saya kecilkan volumenya dikit. Beginilah kondisi kamar 200 ribuan. Nyaman untuk ditempatin istirahat kok. So di samping hotel saya itu ada makanan. Nanti saya masukkan videonya. Tadi saya nggak sempat karena HP sedikit lowbat. Jadi makanan itu nasi pecel. Kalau kemarin saya belanja jajan makanan itu harganya cuma 5.000. Kalau ini nasi pecelnya harganya 7.000. Kita akan coba nasi pecelnya. Ambil, kita cuci tangan dulu. Oh iya, untuk kamar mandinya simple seperti ini aja ya. Wastafel nggak ada. Jadi jangan berharap lebih. Karena ini ya hotel yang murah. Tapi untuk tempat makanan jangan khawatir ya teman-teman. Tempat makanan di sini banyak. Bismillah. Saya buka dulu ya. Begini kondisi makanannya. Semoga kelihatan. Nah, beginilah kondisi makanan harga 7 ribuan. Menurut Ta ini worth it atau gimana? Seperti ini. So teman-teman, hari ini merupakan hari terakhir saya di kota Surabaya dan akan melanjutkan perjalanan lagi. Tapi perjalanan itu kemungkinan saya transit selama seminggu dulu di kota yang lain lagi. Jadi saya doakan teman-teman, semoga semua yang menonton video ini dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya makan dulu makanan yang murah. Bismillah. Masya Allah. Murah meriah.
Memang cocok untuk anak merantau. Assalamualaikum Sapo. Hari keempat merantau. Jadi hari ini saya transit lagi di daerah Balikpapan, tepatnya di Karangjoang. Daerah Karangjoang ya, teman-teman. Jadi beginilah kondisi daerah Karangjoang. Memang sedikit kampung. Nah, di depan saya itu sudah area tol ya teman-teman. Saya zoom sedikit ya. Nah, itu adalah tol yang menghubungkan antara Kota Balikpapan dan Samarinda. Sekarang kita transit di sini dulu selama seminggu. Sambil mengurus beberapa berkas ya, dan ikut training sama teman, melihat situasinya sambil melihat situasi kota Balikpapan. Ini saya memang ngekos di daerah agak terpencil ya, kosan saya yang itu. Sekarang kita keluar untuk cari kopi dulu karena warung kopi di sini agak sulit. Jadi mau nggak mau saya beli kopi sasetan aja. Semoga ada ya. Di sini semoga ada kopinya. Aduh, kayaknya minuman kopi nggak ada. Kita coba cari warung lagi dah. Jadi teman-teman, inilah kosan saya. Nanti saya akan tunjukin ya untuk kamarnya seperti apa. Tapi kita cari warung dulu, warung yang terdekat buat menemani aktivitas. Karena hari ini kayaknya saya free, jadi kita santai-santai dulu. Oke Zapo, tadi saya sudah dapat warung, tapi nggak sempat ngerekam. Ya lumayan lah. Setidaknya dapat kopi lah daripada tidak sama sekali. Ternyata di daerah Karangjoang ini banyak orang Bugis loh. Banyak sekali orang Bugis, rata-rata orang Bugis. Ada orang juga kerupuk. Nah itu dia tol di sebelah sana. Oke, saya akan pause sedikit lagi ya videonya. Nanti biar durasinya muat 4 menit. Jadi saya akan merekam pas masuk ke dalam kosan aja. Nah, jadi ini dia bentuk kosan saya. Kita akan masuk sambil lihat-lihat kamarnya sebentar. Pak, Mas. Setelah masuk, ini dia kamar saya. Kita buka dulu ya teman-teman. Bukanya pakai kunci seperti ini. Nah, assalamualaikum. Beginilah kondisi kamar saya. Harganya ini sekitar 700 ribuan ya. Harganya 700 ribuan untuk 1 minggu. Seperti ini, tanpa kamar mandi dalam ya. Saya lebarkan dulu ya. Nah, biar enak. Seperti inilah kondisi kamar saya. Saya akan stay di sini selama 7 hari ya teman-teman. Di sana kamar mandi, kalau ke sana lagi itu kamar mandi juga. Nah, di sana tempat nongkrong. Assalamualaikum Sapo, hari kelima di perantauan. Jadi hari ini kita coba jalan-jalan di sekitar kosan dulu ya. Tempat saya stay sementara waktu. Jadi seperti ini kondisi jalannya. Dari sini ke rumah saya ini lumayan jauh ya. Kita
Coba singgah ke warung gitu dulu. Kali aja masih ada. Katanya di sini ya, nasi kuning. Semoga masih ada ya. Nasi kuning. Assalamualaikum. Masih ada nasi kuningnya, Bu? Habis ya mas. Habis. Tinggal apa yang ada ini, Bu? Ada kenapa itu berapa? Oh, habis. Tuh. Kita coba beli ini aja lah, teman-teman. Ini berapa, Bu? 5.000. Ini uang kecil. Bismillah. Oh, ada. Makasih. Masih bingung mencari. Bu, penjual makanan sekitar sini nggak ada ya? Ada. Adanya ini aja gado-gado. Oh, gado-gado. Ya ini aja gado-gado. Setelah itu aja. Makasih, Bu. Ada. Ya, dapat sedikit makanan. Bu, berapa gado-gadonya, Bu? 15.000. Kasih satu. Kalau mau makan sini apa dibungkus? Bungkus aja, Bu. So ini satu-satunya tempat makan yang saya dapat. Kayaknya susah sekali tempat makan di sini. Teman-teman yang berada di daerah Karanjuang mungkin bisa info di mana ada tempat makan ya. Soalnya sulit cari tempat makannya. Coba. Udah lama Mbak jualan pecelnya? Udah lama ya? Ini ganti aku dulu. Oh, Punya. Makanya dari gadis. dari gadis jualannya. Ya. Di sini juga tempatnya. Kamu di kilo 1 di sana. Kilo 1. Di sini 20 tahunan lebih. Oh, 25. Di sini yang di sini aja. Dulu kita masih tinggal di kilo 1. Ya dari gadis dia jualan. oh. Ganti mama dulu. Nah, dari tadi cari makan susah betul Mbak di sini. Dari Tuh. mana? Di kosan yang sana itu, Oh, Pak. Pak Sas. Sini Yang kan mana ada itu? orang ke bawah itu kan? Ya, Oh iya Pak Sas. Ada berapa orang yang sudah di sini juga penuh di sini? penuh sudah Mbak. Saya terakhir ya. Apa di depan Evi? Evi kah? Evi. Iya, yang jauh sana Mbak. Ah ya, Pak Evi. Biasanya di sana ada yang bukan juga, tapi ini Iya. itu. Kanannya itu. Iya, makasih Mbak. Yuk sama-sama. Oke teman-teman, jadi kita dapat makanan hari ini ialah gado-gado. Dapatnya cuma gado-gado. Bingung sudah cari tempat makan seperti apa. Hari ke-6 merantau. Setelah kita dari Surabaya selama 3 hari, terus lanjut di Balikpapan selama 5 hari, akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju ke Banjarmasin. Dari Banjarmasin kita akan menempuh lagi jarak kurang lebih 4 jaman ke Palangkaraya. Jadi teman-teman, perjalanan hari ini kita akan menaiki bus menuju ke Banjarmasin. Itu kurang lebih infonya sih sekitar 12 sampai 15 jaman ya sampai di Banjarmasin. Nanti setiba sana kita cari bis lagi. Nah, pilihan bisnya untuk ke sana itu cuma satu, sayang banget. Jadi bisnya itu seperti ini teman-teman. Ini kondisi bisnya. Ini kita di terminal sambil
kita masuk ya dalam. Nah, jadi seperti ini. Iya, silahkan. Seperti inilah kondisi bisnya. Habis. Saya dapat nomor 20. Iya, sini Pak. Ini 17 Ya, itu serupian. Nah, seperti inilah. Oke teman-teman, nanti saya update lagi ya. Jadi kita duduk di kursi nomor 19. Kan? Sama saya kan nomor 20. Iya Pak. Nah, untuk kondisi kakinya seperti ini, nggak terlalu luas ya. Padahal perjalanan jauh. Seandainya ada bis yang lain mungkin orang akan memilih bis lain. Cuma masalahnya cuma satu. Bisnya cuma satu macam, nggak ada pilihan lain. Canggih itu. Nggak bisa di setel Pak. Kristen ya. Assalamualaikum Sapo. Hari ke-7 merantau. Jadi Sapo, kita masih di perjalanan. Tepatnya sekarang sudah berada di Kota Balikpapan sih. Kota Banjarmasin. Ini kita sudah melewati Kandangan dan sekarang di Ayani kalau nggak salah ya. Saya juga kurang hafal nama daerahnya. Jadi kita singgah makan dulu ke rumah makan Tapin Rasa. Tadi saya mengambil hati empalah. Jadi menu-menunya seperti ini. Ini kita ambil sendiri. Prasmanan nih. Nah, ini tadi yang saya ambil. Enak. Sambalnya tuh banyak. Sambalnya. Wow. Aduh, ada kerupuk tadi lupa. Oke, waktunya kita bayar dulu makanannya. Mana ya? Kasirnya mana ya? Kasir. Sekarang waktunya kita bayar makanannya. Tadi apa namanya, hati empala itu? Satu orang aja Kak? Satu. 25 dan paket sama nasi sayur. Oh. Iya. Oke. Paketan. Jadi 25 itu tadi paketannya Mbak ya? Terima kasih. Iya, makasih Mbak. Oke, Sapo. 25.000 harganya. Ya worth it lah. Dan harga segitu. 25.000 sepaket. Untuk perjalanannya sendiri informasinya sih katanya masih jauh ya. Sampai ke terminal. Jadi kita akan lanjutin di terminal, kita akan turun dan pindah bus. Kita akan ambil bus ke Kalteng. Jadi Sapo, ini kondisi bis yang saya naikin. Seperti ini. Soalnya tadi malam nggak jelas. Di dekat pindangan toilet. Di sana Dek. Oh, pintar Dek. Nah, ini toiletnya. Pintar naik Dek. Pintar naik Dek. Kursi saya itu kursinya di nomor 20. Yang depan lagi Dek.
Sini Dedek. Nah, Dedek sini. ini kursi saya. Nah, infonya sekitar 2 jam lagi masuk Banjarmasin. Jadi saya review sedikit ya, teman-teman. Harganya ini 300.000. Untuk kelegaannya seperti ini. Cuma ya teman-teman, review jujur dari saya nggak nyaman. Bagi saya, mungkin bagi teman-teman mungkin nyaman, kalau bagi saya kurang nyaman karena ketika kita duduk, nah ini bergeser nih, nah seperti itu. Jadi kursinya bergeser, apalagi kalau ada pengereman kita pasti tergeser maju ke depan. Jadi secara kenyamanan kurang seperti itu. Nanti kita lihat bis di Kaltengnya seperti apa. Semoga bisnya bagus ya. Kalau ini jujur, kalau ada pilihan bis lain mungkin saya pilih bis lain. Assalamualaikum Sapo. Hari ke-8 merantau. Mau tahu nggak bisnya saya untuk ke Kalteng seperti apa? Mari saya tunjukkan ya bentuk bisnya seperti apa. Nah ini dia teman-teman, bentuk bis saya saat ini seperti ini. Ini bis ini namanya Yasso. Jadi kita akan menaikin bis ini menuju ke Palangkaraya. Bismillah. Ini Pak, ini ke Palangkaraya ya? Gabung bang, kayak gabung. Oh gabung. Oh. Terus yang kursi saya di mana Pak? Ya bingung juga saya nih. Oh masnya ini juga ya? Iya, soalnya cuma ngantar pipi. Oh gitu. Makanya cari 3B anjir. Oh iya. Ah ini sepertinya ini teman-teman 2S betul 2S. Ah beginilah teman-teman kondisinya. Ini bus sleeper Bang, di sini 2S ya? S2A apa S2B? S2A. S2A di atas, S2 bentar Pak, saya lihat. Kalau 3B di mana bang? S2B S2B di bawah ya. 3B. Oh iya iya. Oke. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman. Bis ke Palangkaraya. Sorry, mic-nya jatuh. Jadi teman-teman, beginilah kondisi bis ke Palangkaraya. Dia ini bis sleeper ya. Lebih bagus lah daripada ke Kalsel. Karena ke Kalsel, aduh perjalanan jauh dan bisnya, aduh susah tidur. Ini kita lihat. Nah, ini ada tempat untuk naruh kopi, naruh barang-barang. Nah, ada selimut, lampunya, oh ini lampunya. Ini AC. Nah, lampunya seperti ini. Dan ini bisa ditutup teman-teman. Seperti ini. Oke Sapo, nanti kita lanjut lagi videonya di dalam bis ketika jalan ya. Jadi saya tunjukkan kondisinya seperti ini. Sampai ketemu lagi. Saya doakan yang menonton video ini disehatkan selalu, dimudahkan rezekinya. Amin, Rabbal Alamin. Assalamualaikum.